Ya, selamat sore. Sore, Pak. Jumpa kembali nih. Sehat selalu, kalau ketemu dengan CTE kan semangat. tahun kemarin kita Tahun ketemu. kemarin. Acara yang sama Pak ya. Iya, tapi suasana kali ini kita ingin mengeksplor luas lah. Bahwa inilah kehadiran CTE ini, kalau waktu itu kita kan di studio. Iya. Nah, sekarang ini kita jalan lah, Pak. Ayo, kita sambil akan lihat nanti. Ya, ini ada ini gimana ini, Pak? Iya. Ini mungkin nanti bisa menjadi teman untuk kita misalkan lari pagi sama-sama. Oh iya, jadi lebih, tapi dia sifatnya elektronis juga. Tentunya. Iya. Dan ini bisa dipakai juga misalkan kalau orang tua ingin berbelanja, Ya. kita bisa taruh kayak semacam Beban, taruh beban di mana, ya. nah, di jalan. Itu ya. Oke. Dan itu saya pikir nanti dengan kemajuan 5G ya, Ya. saya pikir dia bisa lebih cepat lagi ya. Bisa mengikuti tuannya lah nanti gitu kan ya. Bagus lah. Oke, ini ada, saya lihat kok ada berapa? 3 hal yang utama ya? Iya, dari di sini CTE. mungkin ada 4 ya. Yang Ada pertama 4 ya. Ini saya tertarik nih, green energy ini seperti Ya, apa ini? jadi Pak? yang ini mungkin sekarang dari sisi seperti baterai, kemudian dari sisi solar panel ya. Ya. Itu secara cost kan terutama solar panel ya sudah Ya. sangat efisien. Dan solar panel dipakai untuk bagaimana mengurangi beban dari pembangkit listrik yang konvensional Ya, ya, sehingga yang bisa fosil lah. yang fosil sehingga Fosil. bisa kita lebih menuju green dengan Energi, cepat lagi ya. gitu. Nah, ini produk ini yang kita tampilkan Ini kemampuannya inverter ini. Ya, Jadi inverter. dia mengubah dari solar panel DC Ya, ke ke AC. AC ya. Ya. Dan dia bisa menggabungkan nanti dengan Berbagai-bagai keperluan. menggabungkan dengan PLN ya. Oh, PLN, jadi seperti hibrid nih ceritanya. Seperti hibrid, betul. Jadi ya. hibrid tapi di dalam Betul, hal penyediaan ya. tentang Ini energi. bisa hibrid, bisa juga off grid gitu kan Ya. Dan dia punya kemampuan seperti itu. Ini berapa kapasitasnya untuk dapat Kapasitasnya berapa? ada di sini. Ini kapasitasnya 50.000 watt ya. 50 kW. 50 kW. 50 kW. Lumayan tuh untuk rumah berarti Untuk bisa. mungkin pedesaan ya atau satu Iya. area tertentu gitu. Itu bisa Setidaknya pada dilakukan. jam-jam tertentu ya. Betul. Ini memang ini artinya menjadi satu main solution dari Betul, CTE. saya pikir sekarang banyak sekali ya dilakukan untuk menuju ke green ya, green Iya, energy ya, iya. mengurangi beban dari pembangkit listrik fosil Iya. ya, atau digunakan juga untuk daerah-daerah yang sama sekali belum terjangkau oleh listrik, Ya 3T oleh lah. seperti 3T ya, 3T. tapi bukan LTE tapi ini listrik ya. Listrik. Ini mungkin yang oleh pemerintah Ya. beberapa bulan yang lalu kan dikemukakan ya. Ya, betul. Untuk bisa mengelektrifikasi lah daerah-daerah yang sampai sekarang belum terjangkau oleh Ini listrik. luar biasa. Pertumbuhan masalah energi di Indonesia ini cukup tajam, Pak. Iya. Nah, ini Nah, kalau ini tentang mungkin apa ini? terkait dengan data center ya. Wah, Jadi, ini data center ini ya, gimana? jadi ini kalau- lagi primadona. Betul, karena sekarang mungkin kita masuk ke arah zaman AI ya Pak ya. Ya. Dan zaman AI membutuhkan computing power yang besar sekali ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam waktu mungkin 6 tahun, 7 tahun ke depan, itu computing resource yang ada di dunia ini mungkin bisa naik 5-6 kali lipat. Jadi luar biasa nanti ke depannya kemudian computing itu, karena memang AI membutuhkan computing resource di edge maupun juga di sentral ya. Nggak pernah diisukan ini. Ini baru saya dengar nih. Makanya sekarang saya pikir, Biasanya AI itu kepada solusinya. Iya. Dan kemudian pada perbedaan pendapat soal masalah-masalah yang muncul bila mulai berbicara tentang monetize. Tapi baru kali foundation, ini foundationnya gitu. Iya. Foundationnya itu adalah computing resource juga iya, salah betul. satunya ya. Computing. Foundation dari AI ini adalah computing resource, Ya. kemudian akses ya, Ya. akses dari users ya, Ya. itu adalah dua foundation besar ya. Dan ini mungkin kita mau menunjukkan tren sekarang menggunakan cooling menggunakan fan walls ya. Iya, dia pakai. Tapi Ya. kan bayangin aja, Pak, 760 juta chat GPT itu berapa? Ya, Kalau equilibriumnya dengan power ya, besar sekali itu. besar sekali, Pak. Dan dia kan menuntut kehidupan yang tidak berbeda waktu kan, Pak.
Dan ini membutuhkan juga efisiensi dari penggunaan power ya data Iya, center. betul. Dan kalau kita lihat di sini, Ah, ini generasi terbaru dari produk server kami yang Ya. sudah support liquid cooling, Pak. Jadi kalau misalkan Air dengan liquid, Pak, ada cairan. sudah Pak, pakai ya. cairan gitu ya. Jadi impact-nya adalah kurang lebih 30% efisiensi energi dibandingkan dengan tradisional data Ya, center gitu kan betul. ya. Nah, Airnya itu sumbernya dari tanah kah atau dari itu ada cairan khusus itu ya, yang akan diputar. Oh, jadi bukan sembarangan Bukan. cairan ya. Bukan. Oh, iya. Nah, ini di sini efisiensi dari data center itu kan diukur oleh yang namanya PUE ya. Ya. Power Usage Efficiency. Sekarang itu mungkin Itu data ukurannya berapa itu, Pak? Mulai Ukurannya dari itu yang adalah paling terbaik itu. yang sekarang dilakukan itu adalah rata-rata ya di sekitar 1,4 1,5 itu udah dianggap baik ya. Ya. Kalau 1,5 itu artinya adalah 1000 watt hour dipakai untuk server, 500 watt hour dipakai untuk supporting system, cooling segala macam Iya, ya. betul. Itu 1,5. Nah, dengan liquid cooling ini diharapkan Itu yang PUE-nya menyupport itu. Ya, yang support tuh. Diharapkan Ya, ya. PUE-nya menjadi 1,15. Ya. Artinya 1000 yang dipakai oleh server, 15 hanya 15 15 yang dipakai untuk hanya- keperluan. 1000 yang dipakai oleh server, Iya. kemudian 15 support. 150 150 dipakai support. untuk support ya. Iya. Jadi itu saya pikir saving yang sangat Iya, signifikan. artinya power yang digunakan betul-betul menyokong untuk kepentingan utama dari data betul. center. Jangan sampai dipakai untuk Iya, sementara pendinginan yang gitu. penunjang itu Betul. ya Betul. hanya sekian. Betul. Artinya di sini kalau saya nanggap sih Iya. terjadi suatu pengendalian atau pendistribusian yang lebih mengutamakan di server. Betul, Ya, begitulah kira-kira. Efisiensi dari Iya, efisiensi dari dari- bagaimana kita memanage computing resource Ini kita. sudah mulai masuk atau sudah Di Indonesia belum ini. Kami belum masuk di Indonesia. belum masuk tapi pemikiran Ke sana tentunya tapi ada. sudah di produk ini. Sini sudah komersial. Sudah dikomersialkan. Komersial, tapi belum di Indonesia untuk liquid cooling ini. Baru daerah mana? Negara mana? Mungkin di saya Cina pikir sendiri mungkin? Kalau Cina sih sudah. Iya. Ya. Jadi 3 hal ini ya, accelerate industry intelligence, Ya. yaitu dengan menitik beratkan di distribution dari power Ya. terhadap data center. Betul, betul. Nah selain itu, seperti apa sekarang CTE sedang melihat untuk seperti kita ada acara-acara seperti ini Pak? Ini exhibition ikut terus ya? ZTE selalu alhamdulillah selalu diundang Pak untuk mengikuti acara ini. Iya. Dan kalau dari kami melihat ini acara yang sangat penting untuk kami hadir ya. Iya. Karena saya pikir semua stakeholders ya dari industri ICT di Indonesia, Iya. baik dari itu pemerintah, kemudian service provider, kemudian technology provider, Ya ketemunya di sini. enterprise B2B ya bisnis, enterprise bisnis semua bertemunya di sini. Iya. Saya Dan pikir itu suatu hal yang itu penting mensupport buat kami. sekali ya. Tentunya kita banyak ketemu dengan Jadi dapat ini ya, artinya ada nilai tambah terhadap support, terhadap Tentunya ada. maintenance customer, bangun hubungan, tentunya relationship. ada. Iya. Customer kami pun datang ke sini untuk Datang ke sini juga kami. ya. Customer Nah, existing kami ya. yang berikut nih, ini bagaimana dengan artinya risiko-risiko bila transformation digital Indonesia ini kemudian lambat. Artinya kita perlu percepatan tetapi benar-benar dalam perhitungan yang tepat, tetap efektif dan efisien. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan oleh CTE. Iya. Saya pikir transformasi digital itu kalau dari kami dari ZTE ya Pak ya, kami Ya. kebetulan banyak di area underlying infrastructure. Ya, Underlying infrastructure itu adalah broadband access. ya, Apakah itu wireless, apakah itu fix ya, Ya. wireless dengan 4G, 5G, ya, kemudian untuk fix broadband kita dengan fiber to the home, Ya, ya, ya. GPON. ya, Itu yang teknologi yang kita punya dan kita supply secara signifikan lah di market Ya. di market Indonesia. Nah, foundation sekarang ke depannya itu adalah ini zaman AI ya. ya, AI sudah masuk ke berbagai sudut kehidupan kita ya, Ya. dan kedepannya akan accelerate lebih cepat lagi. ya, Dan kita membutuhkan AI itu tidak akan berjalan tanpa underlying infrastructure. ya, Jadi kalau misalkan underlying infrastructure itu banyak sumbatan ya Pak ya, tentunya tidak akan berjalan dengan baik. ya, Nah makanya contohnya adalah kita misalkan
suggest ya enterprise untuk melakukan fiberisasi dari infrastruktur data mereka. Gitu. Iya, betul. Karena sekarang kan kebanyakan masih menggunakan Ethernet cable misalnya. Iya, benar. Bagaimana kita implement banyak kamera dengan video intelligence ya. Iya. Dengan edge computing di situ untuk mengolah data video tadi ya. Betul. Kalau misalkan ada limitasi di kabelnya itu gitu. Berarti kembali ke digital network ya. Betul. Itu adalah foundation. Iya, foundation sekali. Itulah yang ingin kalau bisa bersama-sama itu dipercepat ya. Computing resource, saya bilang tadi itu. Iya, jadi yang kita tampilkan di sini ada terkait dengan underlying infrastructure, computing resource, dan juga akses itu Pak. Akses yang sana. Betul. Akses fixed broadband ya. Ini banyak di situ adalah bagaimana kita melakukan fiberisasi ya. Bagaimana kita melakukan future proof ya. Akses infrastruktur di dalam satu organisasi. Ya. Itu tentang pandangan bahwa hal-hal yang harus menjadi perhatian di Indonesia. Saya pikir begitu, Pak, ya. Begitu luas ya area cakupan untuk percepatan transformasi digital di Indonesia dengan mengedepankan digital network yang bertumbuh, baik itu fix maupun wireless. Ya. Berikut ini yang pertanyaan berikut. Barangkali ada pandangan tentang resiko jika transformasi digital di Indonesia ini kemudian mengalami pelambatan. Risiko-risiko yang pengaruhnya terhadap sosial, bisnis, dan saya pikir di industri ini kita setuju ya bahwa teknologi broadband kecepatan akses data di satu negara, kemudian bagaimana dia implementasi transformasi digital, bagaimana dia transformasi artificial intelligence, itu akan mempengaruhi dari secara langsung GDP growth. Yang dimaksud ekonomi digital. Ekonomi digital itu. Ekonomi digital. Ya. Jadi memang saya pikir semua aspek itu harus dibenahi supaya tetap negara kita tetap kompetitif. Iya. Dan CTE memikirkan ini. Tentunya kita selalu bekerja sama dengan klien-klien kami di sini. Oke, baik. Saya kira cukup Pak. Oke. Ini perlu ditambah lagi nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Mari Pak.